Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 18 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Berkatnya di Masa Pandemik atau Kuat di Masa Pandemik. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 100 yang ke-26, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis akan menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala setiap sahabat seperjalanan diperhadapkan kepada persoalan, kesulitan, dan problema dalam kehidupan ini, bagaimana kami bisa menemukan berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kesulitan, berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah masalah. Namun anak-anak Tuhan yang memahami tidak berjalan sendiri, namun berjalan bersama dengan Engkau. Di sepanjang perjalanan kehidupan kami selalu dilimpahi oleh berkat-berkat daripada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkatnya di masa pandemik. Saya rasa ada sebagian sahabat seperjalanan yang kemudian menyebut tema ini tidak tepat. Mana ada berkatnya di masa pandemik? Yang ada adalah kesusahan di masa pandemik, problem di masa pandemik, kesulitan di masa pandemik. Sedemikian banyak orang yang mengalami kesusahan daripada kemudian yang mengalami kemudahan, kesukaan, kemenangan, kelancaran. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memahami tentang konsep berkat Tuhan itu secara benar? Alkitab mengatakan bahwa kita itu akan menuai, kita itu akan membawa berkas-berkas, dan kita juga akan memanen semua yang kita ingin harapkan itu akan terjadi. Namun rupanya memanen, menuai, bersuka cita atas sebuah hasil itu tidak berjalan sendiri. Firman Tuhan mengatakan sebelum engkau menuai, engkau harus menabur. Sebelum engkau mendapatkan hasil, engkau harus maju berjalan sambil menangis, menabur sambil mencucurkan air mata. Artinya, di dalam berkat-berkat Allah, Allah tidak memberikan berkat itu dengan serta-merta tanpa melalui proses. Ada sebagian berkat Allah yang Tuhan berikan di dalam bentuk mujizat dan tanpa proses. Bagaimana yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang kusta sembuh, yang mati dibangkitkan. Itu adalah berkat Allah yang memang paling disukai oleh manusia. Kalau berkat Allah itu kemudian dikembangkan di dalam bentuk yang jauh lebih banyak, mungkin kita akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Bagaimana kalau anak-anak itu dengan susah payah sekolah online saat ini, anak kita, cucu kita, lalu kita berdoa, tidak perlu melewati proses, tidak perlu membaca, tidak perlu belajar, langsung tiba-tiba pandai. Tidak perlu mengisi soal-soal ujian, langsung terisi dengan sendirinya. Kita mau bepergian ke luar negeri, ke tempat lain, tidak perlu melakukan perjalanan lewat transportasi darat, udara, atau laut. Langsung tiba-tiba kita ada di sana atau barang pun ada di sana. Para ibu rumah tangga tidak perlu ngepel, tidak perlu mencuci pakaian, tidak perlu masak. Hanya cukup berkata, jadilah masak, bersihlah lantai, cucian langsung dalam kondisi rapi dan sudah selesai tercuci. Hanya dengan berkata, lalu selesai. Itulah sifat manusia. Demikian juga yang bisnis, yang sedang mencari pasangan hidup, yang punya persoalan dalam rumah tangga. Bahwa Allah mengizinkan persoalan-persoalan yang terjadi itu karena berkat Allah tidak hanya serta-merta kita dapatkan, namun berkat Allah itu Allah berikan melalui proses. Kalau dibuat pertanyaan, pilih mana? Berkat Tuhan tanpa proses dan berkat Tuhan katakanlah melalui proses. Lalu kita memilih berkat Tuhan yang tanpa proses. Berkat Tuhan yang tanpa proses.
hanya dengan mengedipkan mata, hanya dengan membalikkan tangan, semua terjadi. Semua terjadi dengan apa yang kita minta dan apa yang kita ucapkan. Sahabat seperjalanan, sesuatu yang sangat mudah didapat, namun tanpa melalui proses, sesungguhnya itu memang memberkati kita. Namun kalau setiap saat seperti demikian, hidup ini sudah tidak ada seninya lagi. Hidup ini tidak ada lagi bunga-bunga yang namanya suka duka, senang susah, jatuh bangun. Orang yang mengalami suka duka, senang susah, jatuh bangun, itu adalah hal yang sangat indah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, saya bertemu satu keluarga yang anaknya itu punya prestasi dan pialanya itu banyak, dijajar di bagian rak daripada rumahnya. Lalu ibunya itu bercerita, anak ini tidak suka bermain seperti anak yang lain, memakai waktu yang ada. Dia pandai menyanyi, dia pandai melukis, dia punya kejuaraan matematika dan segala macam. Tatkala anak-anak lain memikirkan bagaimana bermain, dia belajar, dia latihan dan dia latihan. Sehingga pialanya itu adalah gambaran daripada perjuangan proses daripada seorang anak yang punya keberhasilan yang sangat luar biasa. Kalau seandainya kita ingin piala dengan cara mudah, maka itu hal yang sangat mudah dilakukan. Anda pergi ke toko piala, tempat-tempat jual alat-alat olahraga, di sana ada. Silakan cantumkan namamu, juara 1, juara 2, juara tingkat nasional atau tingkat internasional. Cantumkan namamu, lalu engkau pajang piala-piala itu. Tapi engkau tidak melewati proses. Apakah ada sebuah kebanggaan? Yang ada engkau sedang melakukan penipuan kepada dirimu sendiri, penipuan kepada lingkungan, dan orang lain bukan tertawa gembira, namun mentertawakan. Sahabat seperjalanan, proses adalah sebuah berkat yang Allah berikan kepada kita. Dan proses melalui kesulitan dan masalah adalah sebuah keindahan. Tatkala kita sanggup melewatinya, hal yang sulit, dan kita menang bersama dengan Tuhan, maka itu sebuah keindahan. Dan itu adalah berkat. Berkat Allah itu seringkali melewati badai. Berkat Allah itu seringkali melewati kesulitan. Berkat Allah itu seringkali melewati sakit, penyakit. Berkat Allah itu seringkali melewati kemiskinan dan kekurangan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, dari mulai Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah mencabut proses. Allah tidak pernah melepaskan manusia daripada sebuah proses. Dari mulai diciptakan, dari kita terlahir, maka perintah Allah adalah engkau harus bekerja, engkau harus berjuang, engkau harus bersusah payah. Dan firman Tuhan dalam Mazmur 126, engkau harus menabur, engkau harus berjalan maju, menabur dengan mencucurkan air mata, dan kemudian engkau berjalan maju dengan menangis. Setelah lewatin proses itulah engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Setelah lewatin proses itulah engkau akan, katakanlah, menuai benih dan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas. Sahabat seperjalanan, selain proses, mari kita bersyukur untuk berkatnya di masa pandemik yang masih kita genggam, bukan yang belum kita dapat. Kita masih punya anak, kita masih punya orang tua, kita masih punya suami, kita masih sehat, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa makan sekalipun tidak berlebihan, kita bisa minum, kita masih bisa tidur dengan baik, kita masih punya sahabat, teman-teman yang mencintai, kita masih bisa bersyukur kepada Allah yang tidak meninggalkan kita di dalam kehidupan, di mana berkat itu bisa Tuhan berikan secara langsung lewat mujizat, namun Tuhan pun memberikan berkat melalui proses. Dan hitunglah berkat-berkat Allah, bukan yang hilang, bukan yang belum didapat, tetapi apa berkat-berkat Allah yang masih ada dalam genggaman hidupmu, yang masih engkau nikmati. Itulah berkatnya di masa pandemi. Apa yang hilang saat sekarang, buat Tuhan mudah menggantikannya dan mengembalikannya. Dengan sabar dan dengan tetap berjuang, Tuhan akan kembalikan sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan agar kuat menghadapi setiap proses dan berkat Tuhan selalu hadir di dalam setiap keadaan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend. Tuhan memberkati, tetap kuat, berkat-Nya selalu ada di masa pandemik sekalipun. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.